Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Didin Adri. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang algoritma metode eliminasi Gauss. Kemudian dari algoritma tersebut kita akan implementasikan ke dalam bahasa pemrograman Visual Basic Application atau VBA di Excel. Baik, secara umum metode eliminasi Gauss digunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear ini. Nah, contohnya di sini. Di sini X1 sama dengan -1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1 itu merupakan solusi dari sistem persamaan linear ini. Kenapa merupakan solusi? Karena ketika X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 1, saya substitusi pada persamaan pertama diperoleh 9, kemudian saya substitusi ke persamaan kedua dapat 0, disubstitusi persamaan ketiga diperoleh -4. Jadi nilai X1, X2, X3 ini harus memenuhi ketiga persamaan ini. Nah, itu kan disebut dengan solusi dari sistem persamaan linear. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita mendapatkan nilai X1, X2, X3 ini. Nah, di sini kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss untuk mencari nilai X1, X2, X3 atau solusi dari sistem persamaan linear ini. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita akan membuat matriks koefisien dari SQL ini. Ya, setelah itu kita akan memperluas matriks A dengan menambahkan satu kolom yang nilainya berasal dari matriks B, sehingga diperoleh matriks A yang diperluas seperti ini. Bisa dipahami ya? Kemudian ingat tujuan kita adalah mencari nilai X, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, selanjutnya adalah metode eliminasi Gauss. Kita akan membuat matriks yang ini menjadi matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu adalah matriks yang nilai-nilai di bawah diagonal bernilai 0. Nah, untuk membuat nilai 0 yang ini dan ini, nah, itu kita bisa menggunakan eliminasi. Nah, setelah berbentuk seperti ini, kita akan melakukan substitusi balik sehingga kita peroleh X3 sama dengan seperti ini, X2 sama dengan ini, X1 sama dengan ini. Jadi kalau diperhatikan bahwa X2 diperoleh ketika X3 sudah diperoleh. Begitupun X1 diperoleh ketika X2 dan X3 sudah diketahui. Nah, secara umum rumus ini kita bisa tulis seperti ini. Baik, bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya untuk membuat matriks segitiga atas kita akan membuat 0, 3, dan 1 ya. Dengan cara eliminasi dulu baris kedua ya. Eliminasi baris kedua dikurang dengan 3/-2 kali baris pertama ya. 3/-2 ini saya namakan dengan faktor. Kemudian karena kita eliminasi baris kedua berarti baris pertama tetap. Nah, sehingga dengan menerapkan operasi ini kita peroleh di sini 0, 7/2, -7/2, dan di sini 27/2. Nah, selanjutnya kita akan eliminasi lagi 1, sehingga 1 ini menjadi 0 dengan cara baris ketiga dikurang dengan 1/-2, dan 1/-2 ini merupakan faktor dari baris ketiga ini. Ya, diperoleh di sini 0, kemudian di sini itu 1/2, di sini itu 3/2, kemudian di sini itu 1/2. Nah, setelah itu kita akan eliminasi lagi yang ini, 0 yang ini ya, sehingga diperoleh ya. Jadi kita eliminasi baris ketiga, berarti baris pertama dan baris keduanya tetap ya, sehingga dengan menerapkan ini ada juga faktornya, sehingga diperoleh ini 0 ya. Kemudian di sini 22/7, kemudian di sini itu juga 22/7. Nah, setelah diperoleh matriks segitiga atas seperti ini ya, kita akan melakukan substitusi balik ya untuk memperoleh nilai X1, X2, dan X3-nya. Dari sini kita peroleh X3 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X1 sama dengan -1. Sehingga sistem ini
sistem pertama linear ini memiliki solusi X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan yang ini. Ya, ini matriks sistemnya ini, sistem SPL-nya sudah semakin besar. Nah, kalau kita menghitung secara manual kan panjang. Jadi kita akan menggunakan eliminasi Gauss di VBA di Excel. Ya. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk buka dulu Excel-nya. Excel-nya seperti ini ya. Excel-nya seperti ini. Ya, jadi ini adalah matriks yang diperluas ya, matriks yang diperluas dari sistem persamaan linear yang ini ya. Ini adalah matriks yang diperluas. Kemudian di sini n sama dengan 5 karena jumlah barisnya sama dengan 5. Selanjutnya saya minta teman-teman menampilkan Visual Basic editornya dengan cara developer, kemudian Visual Basic. Nah, seperti ini, kemudian insert, kemudian modul seperti ini, kemudian ini di close aja ya, di close supaya agak luas. Selanjutnya kita akan buat sub baru, namakan sub terserah ya. Saya namakan di sini eliminasi Gauss. Seperti itu. Ingat tidak boleh spasi. Kemudian saya akan definisikan dulu matriks A berupa array itu sebagai varian. Kemudian name lagi matriks X berupa array juga itu sebagai double. Oke, artinya jangan real. Nah, selanjutnya di sini saya minta teman-teman ya blok dulu untuk mengubah PP datanya ini menjadi pecahan. Jadi fraction, kemudian pilih up to 3 digit, kemudian oke. Seperti ini supaya nanti hasilnya berbentuk pecahan. Kembali lagi. Setelah itu saya akan mengambil nilai ini, nilai A yang ada di sini, saya akan kembali berbentuk array di sini. Jadi di sini n itu sama dengan sel A3 yang ini ya, A3 ini, A3. Di sini ya, A3. Kemudian matriks A itu adalah kita pakai range. Kemudian dari sel C3 sampai sel ini baris ke-7 berarti n-nya 5 ditambah dengan 2. Kemudian kolomnya itu kolom TH. H itu baris ke-8, huruf ke-8 berarti 3 ditambah dengan n. Karena n-nya 5 berarti 3 tambah 5 sama dengan 8. Dipahami ya? Tutup kurung lagi, kemudian di sini kita ambil value nilainya. Oke. Sekarang kita coba menampilkan lagi matriks A di sini. Ya. Dengan cara for i sama dengan 1 sampai dengan n, kemudian ini next i, kemudian for lagi, for j sama dengan 1 sampai dengan n plus 1, karena banyaknya kolom di sini ada 6. N-nya 5 berarti n tambah 1. Bisa dipahami ya? Kemudian di sini next j. Kemudian di sini a i, j sama dengan a sel. Kita harus lagi. Saya ingin tampilkan di sini. Berarti di sini itu baris ke-9, kolom ke-C, kolom ke-3. Berarti karena n sama dengan 5, berarti di sini 3 ditambah dengan n, 3 tambah 5 8 ditambah dengan i-nya 1 berarti 9 ya. Di sini kemudian kolomnya itu di sini kolom ke-3. Berarti 2 ditambah dengan j. Oke, ini sama dengan a i, j. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Selanjutnya ini kalau saya jalankan akan menghasilkan matriks A yang ini. Ya, bagaimana kalau sebelum saya jalankan saya clear dulu. Saya pilih range di sini dari C9 ini ya. Range yang ini berarti 3
3 ditambah dengan N ditambah dengan 4 ditambah dengan N kolomnya, kemudian di sini ketiga lainnya ini harus ada sel gitu, kemudian ini sampai Z 100 ya, tutup kurung, kemudian ini kita clear content supaya apa ini salah ya, harusnya itu Z nya itu di dalam kurung siku begini. Oke, kemudian ini kalau saya jalankan, dibersihkan dulu kemudian ditampilkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan eliminasi jauh. Pertama kita eliminasi dulu kolom pertama, berarti ini kita akan buat 3 menjadi 0, ini menjadi 0, menjadi 0, menjadi 0 ya. Berarti kita mulai dari kolom pertama. Kolom pertama berarti kita akan mulai dari K sama dengan atas, K sama dengan 1 dulu. Ini kasih keterangan kolom ke 1. Oke, ini tadi di sini saya kasih keterangan M sama dengan 5. Kemudian ini saya kasih keterangan menampilkan matriks A yang baru. Oke, selanjutnya baris pertama kita mulai dari kolom pertama kita mulai pada baris kedua. Berarti di sini kita mulai dari baris kedua, B sama dengan 2. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan hitung faktor dulu. Faktor itu sama dengan di sini faktor sama dengan A 2,1 dibagi dengan A 1,1. Oke, selanjutnya kita akan melakukannya pada seluruh baris kedua, berarti for I sama dengan 1 sampai dengan N plus 1 banyaknya kolomnya. Ini tutup dulu, next I, kemudian di sini A, di sini baris kedua kolom KI sama dengan A 2,I itu dikurang dengan faktor dikali dengan A 1,I gitu ya. Jadi kalau saya jalankan, nah akan membuat 0, ini akan berubah nilainya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke baris kedua, kita akan membuat 0 yang ini. Kita akan lanjut baris kedua, Ctrl C, copy saja, kemudian Ctrl C, grafikkan. Oke, ini baris ketiga, berarti ini baris ketiga, ini juga tetap. Kemudian ini di baris kedua ya dia. Oke. Kemudian di sini ketiga, di sini juga ketiga, ini baris ke-1. Oke, coba jalankan. Oke, 0. Nah, sekarang saya akan coba membuat perulangannya. Ya, saya akan membuat perulangannya supaya kita tidak mengetik manual seperti ini. Ya, jadi for B sama dengan kita mulai dari 2 sampai dengan N ya, karena banyaknya baris di sini N. Kemudian di sini next B. Kemudian ini saya copy saja. Ini copy, kemudian paste di sini. Paste di situ. Oke, ini juga hapus saja. Kemudian ini saya ganti dengan B. Ini saya ganti dengan 1, berarti K ya. K, ini K, kemudian ini juga B, kemudian ini juga B, kemudian ini ganti dengan K. Seperti itu.
Oke, ada lagi? Tidak ada ya, berarti ini bisa saya hapus. Sehingga kalau ini saya jalankan, nah akan membuat 0 yang di sini. Nah, selanjutnya kita akan mulai kolom kedua lagi, coba. Kalau ini kita mulai press, di sini K sama dengan 2, di sini kolom kedua, berarti di sini kalau saya jalankan ini karena ini kolom kedua, berarti saya mulai dari sini ya, dari sini, di sini tuh kolom kedua, berarti ini saya mulai dari 2 gitu. Coba kalau saya jalankan ini K sama dengan 2. Oke, bisa karena B ini ya, B nya ini B sama dengan 3 karena kita mulai baris ketiga. Oke, ini kenapa tidak bisa? Coba ini B sama dengan tidak ya, B sama dengan 2. Oke, coba apa masalahnya? Masalahnya adalah kalau K sama dengan 2, oh ini ya, ini harus ganti dengan K, ini juga harus ganti dengan K, seperti itu. Kalau saya jalankan apa katanya pembaginya 0 di sini, apa A2,2 itu coba jalankan ini di sini. Oh ya, ini ya 3. Kita mulai dari kolom ketiga. Coba. Oke, ini ya. Oke. Oke, selanjutnya ini kita akan buat perulangan lagi ya. Untuk K sama dengan selanjutnya kita akan buat perulangan. For K sama dengan 1 sampai dengan N plus 1. Kemudian ini next K. Kemudian ini saya copy saja. Copy paste. Oke, kita lihat ya. Di sini itu di sini itu kalau K sama dengan 1, I sama dengan 1, K sama dengan 2, berarti ini kita ganti dengan K. Seperti itu. Ya, ini bisa kita hapus. Selanjutnya ini akan membentuk, tunggu dulu. Ini itu kita bisa copy ke ini aja. Ini cut, pindahkan dia di sini. Nanti ini kita bisa akali di sini jadi 2 di sini K kali N, ini K ditambah gitu ya. Ini ya, tambah dengan K supaya menampilkan hasilnya di sini. Coba kita jalankan. Apa itu katanya pembagian 0 di sini. For K sama dengan 1 sampai dengan N. Oh ini ya, ini kita mulai dari di sini K ditambah dengan 1 seperti itu. Stop, kemudian jalankan. Nah, seperti itu. Ya, terakhir akan membentuk matriks segitiga bawah. Selanjutnya kita akan melakukan substitusi balik. Keterangan substitusi balik. Oke. Ya, baik, substitusi balik ini saya akan menggunakan rumus yang tadi ya, yang ini yang telah saya copy dari PowerPoint tadi. Oke, di sini saya tulis dulu xn sama dengan n, n plus 1
kemudian dibagi dengan a n, n. Oke, selanjutnya untuk yang lain, untuk yang ini for j sama dengan di sini kita mulai dari n plus 1, n min 1 sampai dengan 1, stepnya itu min 1, kemudian next j. Selanjutnya di sini sigma dulu ya, sigma sama dengan 0, kemudian sigma sama dengan sigma ditambah dengan sigma ditambah dengan yang dulu ya, ini harus ada ulangan for i sama dengan 1 sampai dengan n, kemudian di sini tutup next i, kemudian di sini sigma sama dengan sigma ditambah dengan a ini ya, yang ini ya, a j, i, atau kita ganti k saja sini, kita ganti k supaya sama kayak rumusnya, ini ganti dengan k, ini berarti k terus dikalikan dengan xk, gitu ya. Oke, setelahnya itu xj xj sama dengan di sini a j, n plus 1 dikurang dengan sigma, kemudian dibagi dengan ini, aduh kenapa layarnya itu, oke tidak apa-apa, dibagi dengan a j, seperti itu ya. Oke, kalau saya jalankan ini tidak akan tampil apa-apa. Apa ini? Oh ini ya, kita belum bertahu range dari x. Kenapa? Karena kita definisikan di sini x-nya itu double, bukan varian. Tapi x itu kita redeem dulu, redeem x itu sebagai matriks yang berukuran 1 sampai dengan n, seperti itu ya. Stop dulu, kita jalankan ini, tidak apa-apa karena kita belum tampilkan. Nah, nilai x itu akan saya tampilkan di sini saja. Saya akan tampilkan di sini, di kolom J saja. Berarti di sini menampilkan matriks J itu, matriks x itu for i sama dengan 1 sampai dengan n, kemudian next i. Oke, di sini x sel di sini 2 tambah i, 2 ditambah i, koma j berarti atau dikala berarti 2 kali n ditambah dengan 1, 2 kali n berarti 11 ya, k itu huruf ke 11 itu sama dengan x i ya. Kalau saya jalankan ini, akan menampilkan nilai hasil dari x nya ini ya. Kita buat sedikit menarik, sel 2 plus 1 plus i, koma 2 kali n itu kurang sama dengan itu tanda petik sini x buka kurung, digabungkan yang dilepas pas ya, gabungkan dengan i, kemudian digabungkan dengan tutup kurungnya, kemudian sama dengan. Oke, ini kalau saya jalankan, nah di sini x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 3, x3 sama dengan 5, x4 sama dengan 5, dan x5 sama dengan minus 1. Oke, berhasil ya. Terakhir, untuk membuktikan kalau ini sama dengan solusinya, kita bisa pakai cara apa ya? Coba kita pakai sama dengan
sum produk ya. Sum produk kita akan menguji apakah nilai X ini betul-betul solusi dari ini. Sum produk ini pindahkan ke sini, ini saya kunci, kemudian tutup kurung, enter. Aduh, kenapa ini? Sum produk, coba sini ya. Di sini saya tulis 1, 3, 4, 5, kemudian di sini min 1. Ini sum produknya itu saya ganti ini dengan ini aja, yang ini, enter. Oke, kenapa tidak bisa? Oke, sum produk ya begini ya. Oh ya, 79 ya. Oke, benar. Ini saya copy ke bawah. Ini sama dengan min 49. Jadi sama ya. Jadi ini karena sama nilainya, berarti ini merupakan solusi dari sistem pertama linear ini. Baik, saya kira cukup panjang penjelasan kita. Semoga teman-teman dapat dipahami, semua materi dapat dipahami. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini ada manfaatnya, silakan di-share. Ya, saya kira dari saya cukup. Nanti kita akan membahas metode yang lainnya lagi. Baik, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Sidin Adri. Terima kasih. Salam.